Ya. Pak, terkait acara hari ini, Pak. Ya, hari ini saya selaku Bupati Badung bersama didampingi oleh Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Badung hadir serangkaian kegiatan memberikan arahan kepada seluruh anggota tim terpadu optimalisasi pendapatan asli daerah di Badung ini. Dalam upaya kita mendorong peningkatan PAD kita di Badung, memang di samping secara kelembagaan fungsional sudah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah, kami di Badung mencoba melakukan satu diversifikasi dengan melibatkan semua komponen, baik itu unsur perangkat daerah maupun unsur berbekal, termasuk unsur klien yang ada di wilayah. Karena berdasarkan data yang ada, ternyata dari 40.060 izin yang terbit berbasis data perizinan berusaha OSS, ternyata yang baru memiliki NPWPD atau NUPD, nomor pokok wajib pajak daerah dengan nomor objek pajak daerah, itu pada 10.500 sekian, 596 izin. Secara persentase itu ada sekitar 17,9%. Kelihatannya sangat jauh sekali dari yang berizin yang sudah terdaftar menjadi subjek dan objek pajak. Artinya dengan kondisi sekarang ini saja ternyata Badung sudah masuk ke angka 7,5 triliun PAD-nya. 7,5 triliun realisasinya. Bagaimana dengan angka 28.000 lebih ini yang belum terdaftar, bukan terdaftar menjadi subjek dan objek pajak. Artinya apa? Peluang untuk peningkatan pendapatan kan semakin tinggi. Nah, oleh karena itu berangkat dari kondisi itulah maka saya perintahkan Pak Sekda yang selaku ketua tim terpadu optimalisasi pendapatan ini di Badung ini untuk segera membuat tim terpadu untuk bersama-sama berbasis wilayah untuk melakukan menghimpun data informasi sekaligus mendorong untuk mendaftar dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah pengampu menjadi subjek dan objek pajak. Sehingga saya yakin dan percaya kalau seandainya itu sudah bisa dipenuhi, apa yang menjadi opini katanya di Badung ini potensi pajak di Badung mencapai puluhan triliun, mudah-mudahan itu kan bisa tercapai. Artinya selama ini ada loss pendapatan Pak ya? Ya kalau dibilang loss juga, tapi kan belum terdaftar. Kan kita akan lihat terdaftarnya apa karena kucing-kucingnya atau karena yang bersangkutan tidak mau mendaftarkan diri atau bagaimana. Makanya sekarang kita secara simultan bersama-sama dengan melibatkan semua stakeholder ini untuk bergerak untuk melakukan pemantauan sekaligus mendorong untuk didaftarkan. Untuk mendata yang sudah berizin, bagaimana dengan yang tidak berizin seperti rumah tinggal digunakan disewa oleh wisatawan asing? Ada suatu prinsip menyatakan bahwa pajak itu adalah berbasis transaksi. Jadi selama ini mungkin saja ada beberapa yang tidak berizin pun yang dilihat, yang terdata, yang didaftarkan menjadi subjek dan objek pajak. Tidak mesti ini, tapi kalau melihat kondisi yang berizin saja berdasarkan berbasis data perizinan berusaha OSS ini, ternyata ada 20.000 lebih yang belum terdaftar. Kan ini sangat luar biasa. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kita harus mulai mengawal sekarang. Bagaimana cara untuk dapat optimalisasi. Yang penting saya akan lihat bagaimana progresnya ke depan. Sejauh mana besaran secara kuantitatif jumlah wajib pajak yang akan terdaftar, maupun secara kualitatif tentu bagaimana besaran setoran pajak yang akan diberikan kepada kita. Oh, kita akan ambil tindakan tegas, main-main. Kita akan ambil tindakan tegas. Kita akan ambil tindakan tegas. Kalau semuanya ada terbukti dia melakukan langkah-langkah seperti itu. Terkait PHK,
di Badung sendiri ada 117 yang terdata dengan pihak pariwisata. Sedangkan okupasi hotel kan sekitar 7.000. Apa yang terjadi sebenarnya? Saya juga ya sangat menyayangkan ya. Saya dengar ada PHK terjadi, terutama di beberapa kegiatan-kegiatan yang memang bukan hotel, tapi mungkin ada. Tapi seiring dengan perkembangan saya lihat sekarang ini, memang kunjungan wisatawan ke Bali secara kebaruan kan meningkat secara kuantitatif. Secara kualitas kita belum tahu nih. Mudah-mudahan, tentu saya berharap wisatawan yang datang wisatawan yang berkualitas. Bisa dilihat dari, mohon maaf, dari lama tinggalnya, spendnya, kan gitu dah. Bagaimana, ngapain dia ada di Bali, di Badung, bisa lihat. Tapi kalau tradisi lain ternyata ada beberapa usaha yang mungkin ditutup atau mem-PHK-kan, ya ini kita sangat menyayangkan. Tapi tentu selaku pemerintah kita tetap berusaha bagaimana memfasilitasi terhadap warga-warga kita, karyawan-karyawan kita yang ada di sini, terhadap hak-haknya dia. Saya kira di Senaker kami di Badung sudah melakukan hal itu, dan mudah-mudahan ini akan bisa terus berjalan dengan baik, dan sehingga hak-hak daripada pekerjaan ini akan diperoleh. Pak, satu lagi Pak, kemarin kan di DPRD Provinsi Bali ada rekomendasi untuk menutup hotel pembongkaran itu. Saya memang secara resmi memang belum ini, tapi saya sudah mendengar bahwa ada rekomendasi dari DPRD Provinsi Bali. Kita sudah melakukan coba pendekatan-pendekatan, ya mudah-mudahan tentu kita akan lihat evaluasi. Saya akan tentu koordinasi dengan perangkat daerah juga terhadap apa yang menjadi rekomendasi daripada DPRD. Nah, mudah-mudahan nanti dengan rekomendasi ini coba kita akan follow up di lapangan. Termasuk kita juga sudah mencoba mengkomunikasikan dengan, contoh di warga kami di Dingin itu kita sudah komunikasi tanpa dengan warga, yang kita sudah sampaikan apa dasarnya kenapa ada rekomendasi seperti ini, kenapa harus tidak ada di berusaha di tempat itu lagi. Ya karena memang secara alas hak itu kan bukan milik yang bersangkutan, itu adalah menjadi milik pemerintah daerah, dan milik pemerintah daerah sudah dicatatkan dalam aset itu. Dan terhadap pemanfaatan ke depan bagaimana? Nanti kita melihat mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Permendagri 19 tahun 2016 terhadap pengelolaan barang milik daerah. Itu kita akan lakukan pasca inilah. Tapi dari pembicaraan saya dengan pihak pedagang di Dingin, sementara kelihatannya sih para pedagang itu sudah menyadari, dan secara prinsip dia menyadari juga bahwa dia berusaha di atas bukan tanah milik. Dan mudah-mudahan sering dengan hal itu, apa yang menjadi rekomendasi daripada DPRD Bali itu bisa kita implementasikan dengan maksimal.